Indonesia terdiri dari ragam budaya, Sumatera, Jawa, Papua, Sulawesi, Kalimantan, dari Sabang sampai Merauke, bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia ku ragam pula agamanya, dengan takwanya mereka beribadah. Semakin kuat ketaatan pada agama, mengharap ridho dari Sang Pencipta. Toleransi dan kerukunan harus dikedepankan. Toleransi menghargai perbedaan, hormat menghormati, saling memahami. Indonesia NKRI. Indonesia ku ragam pula agamanya, dengan takwanya mereka beribadah. Semakin kuat ketaatan pada agama, mengharap ridho dari Sang Pencipta. Toleransi dan kerukunan harus dikedepankan. Toleransi menghargai perbedaan, hormat menghormati, saling memahami. Indonesia NKRI. Indonesia terdiri dari ragam budaya, Sumatera, Jawa, Papua, Sulawesi, Kalimantan, dari Sabang sampai Merauke, bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh. Iya no, kan cuma gambar. Putri tahu ndak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar. Kongdang penting sah. Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang, terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon. Terus mulai kapan, Gina? Sekarang lah. Ayo Putri, ayo. Anda, jauh sebelum aksara dan buku dikenal luas, leluhur kita sudah menyampaikan nilai-nilai kehidupan melalui cerita rakyat. Cerita rakyat adalah kisah yang lahir dari tradisi lisan, dituturkan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di tengah kampung, di bawah cahaya bulan, anak-anak dahulu mendengarkan kisah tentang Malin Kundang, Timun Mas, hingga Sang Kancil. Kisah-kisah ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur, tapi sarana untuk menyampaikan pesan moral, petuah, dan kearifan lokal. Seiring perkembangan zaman,
cerita rakyat mulai ditulis dalam buku, diajarkan di sekolah, bahkan diangkat ke layar lebar dan animasi. Kini, dengan hadirnya internet, cerita rakyat Nusantara semakin mudah ditemukan dalam bentuk podcast, komik digital, hingga konten media sosial. Meski cara penyampaiannya berubah, makna cerita rakyat tetap sama, menjadi cermin kehidupan, memperkuat identitas, dan menjaga warisan budaya kita. Kita terus hidupkan cerita rakyat Nusantara, agar anak cucu kita tidak hanya membaca sejarah, tapi juga merasakan hangatnya kisah yang diwariskan sejak ribuan tahun lalu. Kabaratna Pro 4. Demikian Kabaratna Pro 4.
menatap mentari. Di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, Karena kita bisa bila bersama-sama. kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi. Seperti Pancasila, inilah dasar yang mengikat kita semua. Bangga dengan kebinekaan, kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, salam jumpa kembali di kabar pagi obrolan santai Barik Basa bersama saya Yuni dan Baji. Bagaimana kabar tak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Untuk melanjutkan ya aktivitas Anda. Oke, sahabat budaya, Mbak Jimmy, saya sapa-sapa dulu nih pendengar Pak ini yang monitor. Halo, apa kabar Pak Haji Marsuki? Monitor rong, salam ke monitor ya Mbak Haji
Desember tidak bisa dilakukan pencairan anggaran, maka akan terhitung sebagai silpa dan selanjutnya anggaran ini akan digeser untuk kebutuhan lainnya dan juga untuk merujuk pada PMK nomor 81 dengan batas pencairan di tanggal 19 Desember besok. Nah, mendengar tentunya apakah dengan adanya dana desa ini bisa dimanfaatkan dengan baik ya untuk di kebutuhan desa. Iya, ini ya juga pencairan dana desa ini sudah tepatkah wajib memiliki koperasi desa merah putih. Nah, tentunya banyak juga kepala desa yang resah ya dengan adanya PMK 81 tahun 2025, bahkan beberapa waktu lalu langsung menggelar protes terhadap Menteri Keuangan. Bagaimana dengan Anda dan juga kepala desa yang ada di Sulawesi Selatan ya. Oke, sahabat budaya. Iya, saya terima teleponnya dulu ini Pak Aden ya. Saya monitor ini. Halo, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Oh, DM. Oke, terus kita teleponnya. Sehat. Iya. Biar nih lama-lama begitu. Oh, masih sekolah lagi. Itu nih betul kita tuh. Iya, alhamdulillah. Iya, kita iya. Gimana? Iya, alhamdulillah. Iya, oke. Jadi kalau mau karena sebenarnya desa itu kemarin datanya yang penting. Iya. Iya, mereka juga dibuatkan semacam situs. Jadi itu semua sudah dipantau. Nah, persoalannya sekarang pertanggungjawabannya itu bagaimana itu tadi dana digunakan dengan bagus. Iya, begitu kira-kira. Nah, kalau mau aman itu kepala desa melibatkan juga tokoh-tokoh masyarakat. Iya. Jadi kita sama-sama saling mengontrol. Iya. Jangan sendiri. Jangan sendiri ya mengambil kebijakan jadi ya. Kita buat semacam panitia kira-kira apa yang mau dikerjakan dari dana sebesar itu. Tapi kita akan bersama lalu kita sama-sama bekerja bagi tugas nih. Iya. Jurusan ini. Dan itu dana memang juga ada bagiannya bagi mereka yang mengelola jadi aman. Iya, misalnya karena desa itu diberi dia fasilitas. Iya. Iya, diberi dia kendaraan, diberi dia HP dan seterusnya. Artinya mereka itu dilengkapi sebuah organisasi. Jadi bagaimana orang bisa bekerja dengan bagus tanpa ada fasilitas, ini sebuah masalah. Jadi kalau kita lihat orang mau bekerja dengan bagus, lengkapi dia dulu. Iya, supaya bayangkan kalau misalnya begini deh bagi bayangkan tuh, kalau dia kepala desa kan tokoh masyarakat, ya kira-kira berapa undangan yang dia peroleh selama 1 tahun. Bayangkan itu, hadiri perkawinan, hadiri ini, mesti Mas Solo, bayangkan itu. Dia kan tokoh masyarakat di mana dia ambil uang, itu dipikirkan itu. Iya, begitu. dipikirkan. Bebannya dia. Jadi tadi intinya adalah kalau kita mengelola uang sebanyak itu, libatkan orang-orang yang bisa dipercaya. Iya, libatkan. Itu. Kebetulan di situ. Jadi iya. Tapi enggak patongnya. Iya. Pembicaraan karena sebuah organisasi itu. Iya, buatkan ini di kayak semacam modal usaha ya. Jadi kalian terutama misalnya tadi dana kan ini bebas kok. Ada contoh. Dia berikan itu petani bibit sapi atau kambing. Bapaknya begitu. Kan dia beranak pinak. Ada Jadi itu orang masyarakat itu dimanfaatkan. Karena ini tadi anggaran ini dievaluasi kira-kira siapa yang sangat membutuhkan. Jadi ini tadi rakyat warga jangan merasa simpati
Kita tidak cemburu. Iya. Ya, jangan sampai salah arah. Salah Ini yang arah. membuat kekerasan sekarang begitu kan, kalau pada dia gitu, saya bisa begitu. Iya. Ya, Oke. saya kira demikian masukan Iya. saya kalau ada sebenarnya ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan petunjuk kepada saya. Tapi kalau saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Haji Marzuki Yusuf ya, yang sudah berkomentar di acara dari Masa Kabar Pagi Obrolan Santai. Saya nantikan partisipasi Anda ya. Iya. Apa saya dengar lelo ngombak makan bakpia sama teh susu mantapnya deh. Ibu Nur Hudain juga halo, selamat pagi. Iya, sudah monitor Ki acara Bari Basa. Silakan Ki ingin bergabung lewat WhatsApp ya, dinantikan 0811 4009250. Nah ini pencairan dana desa ya yang akan cair besok ya. Kira-kira ini sahabat budaya seperti apa ya digunakan oleh kepala desa yang ada di daerah. Halo, assalamualaikum. Iya, ulang Ki dulu, terputus Ki. Nah, oke deh, saya nantikan melalui WhatsApp juga Anda bisa bergabung 0811 40925. Halo. Oke. Terputus Ki. Ulang Ki dulu deh. Iya, saya terima telepon WhatsApp ya. Ada Deng Limpo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Deng Limpo. Jadi ini pencairan dana desa ini, ya, mudah-mudahan ini bisa digunakan sebaik mungkin ya. Dan apakah sudah tepat ini? Dan juga sudah tepatkah memiliki koperasi desa ini, koperasi desa Merah Putih karena Iya. banyak. Iya, jadi begini. Pertama diterima dana itu, dana desa itu kita punya niat dulu. Niat bahwa saya akan gunakan sebaik-baiknya. Tidak ada saya menggunakan dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan program pemerintah alias korupsi. Itu niat dulu. Ya, niat dulu. Jadi begitu diterima. Kemudian kedua, kita harus patuh. Apapun nanti nama Allah keterlibatan masyarakat itu biasa berbuat yang mengembang. Ya, jadi malakir Allah Ta'ala, malakir dukung. Ya itu, saya kira kalau itu kita miliki, insya Allah tidak terhindar. Nah, kemudian supaya tidak kucar kacir nanti penggunanya, itu bikin memang makin program. Ya programnya itu harus memang disusun. Makanya cocok tadi pembicara sebelumnya bahwa libatkan orang-orang desa yang punya potensi. Artinya cara adil apa? Cara adil karena jujur. Ya itu dua hal itu kita selektif juga ambil orang. Biasa dia punya titel tinggi tapi pemikirannya jelek, materialistis. Nah itu jadi selektif juga rapat. Ini saya kira undang bagi semua yang memiliki potensi. Kemudian kita amati juga orang-orang yang bisa kita rekrut. Ya, kalau anak saya bawa penggunaannya ini uang sekian, itu pasti tidak ada jalan salah itu uang. Ya, anak saya juga sebelumnya saya bilang kita bagi-bagi dalam program itu. Saya bawa ini uang lebihnya begini. Ya, setelah bina. Ya, itu sisanya itu uang yang digunakan nanti ke depan. Ini kan mungkin tiap tahun coba jadi. Ya tiap tahun. Ya jangan juga artinya berniat bahwa pernah nyala bina di pakam jangan. Karena itu sekarang kita cerdas, ada lebih cerdas. Ya karena diawasi itu diawasi. Gua ngawasi Allah Ta'ala sekarang perantau tahu yang punya kompetensi. Apalagi berurusan dengan
itu keluarga juga. Jangan ikut intervensi keluarga. Misalnya istrinya desa, itu intervensi jangan diterima dari suami. Karena paling mikir ngotot paling. Ya kan begitu. Ya, itu. Begitu pula kalau bapaknya sebagai desa, mamanya ibu itu jangan terlalu tinggi selerata. Ya kayak itu aja, dia merayakan aja. Kita dipercayakan sebagai karena kita yang jadi desa di dalam masyarakat. Ya. Nah, kemudian berikut itu kita jadi desa itu jelas mayoritas warga atau penduduk memilih Anda. Ya, dapat lebih lagi. Mayoritas artinya lebih banyak itu yang pilih daripada tidak pilih. Itu jaga juga itu yang pilih. Karena kalau kita berbuat yang kurang bagus, ya artinya penyelewengan maksud saya kita lakukan pasti siri-siri ngasih untuk pilih ya gini. Ada penyesalan ya, kenapa? Ya siri-siri. Ya jadi jaga warga utamanya keluarga karena keluarga itu kalau misalnya kita pakai baju orange ya tentu malu itu keluarga. Bagaimana kita punya anak itu mantu-mantu tak cucu-cucu Pak Desa itu grup tak kita pakai penjahit jagain jo aja doi kan dah seberapa gitu paling 1 bulan 2 bulan habis ya kiranya sendiri kerodong sesuai dengan kita punya radio ini siri apa cek ya siri-siri itu batana kalenta siri-siri keluarga siri-siri pemerintah siri-siri Allah. Nah itu saya kira itu anunya. Ya saya kira itu saja Bu. Sukses kan deh. Ya sehat deh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk dari info ya di Makassar. Ya itu perlu ada tertanam dalam hati kita ketika para kepala desa ini mendapatkan dana desa ya, yaitu dengan tentunya adanya siri lapace ya. Oke, saya terima telepon. Halo, assalamualaikum. Ya, baik. Dari siapa ini, Bapak? Alamat Ki. Kayaknya enggak salah lama ini. Salah apa Ji Padeng? Karena rasa kontak sama telinga. Apa? Listrik kapan? Emang ada listrik di sini, ada listrik di situ. Kontak nih. Teh aja. Ini itu cantik. Siapa bilang? Saya dengar anu suara didengar Ji. Beda dong. Di telinga cantik di bagi. Oh di telinga ta. Iya, belum aku pegang. Ketika anak-anak nih. Kalau aku pegang ada yang tampul kan. Ada nanti Bu Nursia. Itu. Ada di bawah ini desa di. Iya, kenapa? Anu kedengar ada pagi ya anu. Di mana kedengar? Di telinga. Nak bilang Bapak Delim kata betul itu nak bilang Delim. Kenapa nak betul-betul anu ki juga. Masa komentar begitu, ada limpo. Ya kan ke di Limpo temanku. Deh sok kenalnya. Temanku di Limpo. Di mana Sedeng? Pernah tinggal di kota. Hah? Jadi gue salah orang. Saya kira kita Rano. Kenapa bisa berkenalan dengan Del Limpo? Kan di Limpo tuh anu namanya juga. Saiful Jamil. Ipul itu namanya di Limpo. Oh iya dong. Memang baik itu. Saya yakin di Limpo sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Saya juga sekeluarga. Ya deh. Jadi kalau Pak Desa ada apa banyak tuh. Hati-hati kebesaran itu pengaruh uang. Yodi. Jangan sampai dibilang ada yang lihat, ada yang tahu tinggi dari atas itu. Rano saja.
Cuman mendengar saja kata uang sudah deh. Pasti telingaku hijau. Ini tidak bisa hijau mata anak nih. Pernah tahu hijau matanya tuh. Iya. Banyak lagi pengalaman baru begini. Iya. Juga bergaul, bisa juga berteman, bisa juga itu di pengusaha, bisa juga di petani, banyak juga pengalamannya. Aduh, Rano. Cina gue jago Rano. Iya. Di petani, di desa Dogo, banyak pengalamannya di Mpaji. Oh deh. Iya, dan jalan banyak pun nggak tahu tuh sampai sekarang. Iya. Apa ditahu? Nama bilang dimbal, bukan itu nama. Coba tahu. Sekarang di bulan apa desa? Ini ini dipangajarin nih Pak Desa iya. Kabeso cair mi uangnya dananya. Hati-hati Pak kalau cari uang apa uang merah ribu-ribu lembar ya. Ditahu gitu ya mana uang merah sama biru. Itu tahu-tahu itu kalau isinya matanya orang. Lompoto jen aja pengaruh na doe kadi. Nak lagi aku terpengaruh. Apalagi saya deh. Ini dia iyalah. Oke, jadi jangan terlalu banyak panjang deh, banyak kamu di belakang. Yang tonton jangan dong. Kodong. Oke, di Baji Sek ya. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar, terima kasih banyak ya sudah bergabung. Oke, saya terima teleponnya lagi. Iya. Halo, Bari Basa. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar satu belayan apa ya, hari ini hari Kamis. Besok hari Sabtu. Udah sabar nih hari Minggu mau mesti menyanyi. Ilaha illallah. Nasam kenapa hari yang dulu lama itu sampai hari ini sekali kurasi baru ini lama sekali bukan hari Minggu lagi. Tiga kali dalam seminggu. Berarti nama telepon Pak Is ditunggu kina. Ingat sebentar jangan terlambat. Gue kalau terlambat dicampur sama Pak Guru. Iya, isi berdiri kayak Anit Dede. Iya. Iya tahu. Berdiri di depan, angkat kaki satu. Iya. Oke, komentarnya Pak John. Cepat meki. Banyak ini mau masuk ini taruh dana desa. Besok cair di dana desa. Dana desa itu. Ikut dong. Kita Pak Desa juga kan? Pak Desa juga. Hampir. Bagaimana menurut Kak ini dana desa sudah tepatkah dibagikan? Terus tepat itu barangkali ada nih koperasi merah putih. Kalau saya kira kalau bagus dana desa di stop saja. Kenapa? Di stop saja. Kenapa bisa? Nah itu untuk pembangunan desa tahu ah. Apalagi sekarang mau dibangun desa. Itu awalnya ini bagus kan dibangun jalan desa. Setelah jalan desa selesai, apa lagi? Iya. Kepala desa itu kan pikirannya, uang desa itu tidak cukup membangun saja jalan desa. Terus setelah itu apa lagi? Tidak ada syarat kan? Uang desa itu saja bisa mensejahterakan masyarakatnya. Bisa dijadikan sebagai modal untuk orang-orang yang tidak mampu. Iya. Itu dana desa ya. Seharusnya seperti itu. Tapi apakah sekarang seperti itu? Tidak. Iya. Bahkan ya dana desa banyak dinikmati oleh kepala desa itu sendiri. Cuma belum kena belum rezekinya ditangkap.
Sembarang Iya. atau belum picair kodongan jo dana desa ya. Pakai malam-malam. Iya, kenapa orang banyak berebutan untuk jadi kepala desa? Iya, karena dana desa aja besar. Iya, berapa kepala itu desa besar. jumlahnya? Mau dulu dicari tahu ini berapa jumlahnya nanti besok pencairan Tiba-tiba kepala ini. desa beli motor baru, mobil baru. Iya, ini tahu Ya kan? tadi dari Limpo sebut. Itu, bahkan seperti itu. Karena kenapa? Walaupun ada program diajukan, itu belum tentu program yang sebenarnya bisa saja itu adalah data fiktif mereka ajukan. Iya. Karena sebagai prasyarat untuk mencairkan dana itu. Iya. Makanya ini perlu pengawasan saya kira dari pemerintah. Awasi betul apa yang diajukan oleh kepala desa itu betul-betul adanya. Silakan cek and dicek di lapangan. Betul tidak? Iya. Selama ini kan dana desa diberikan begitu saja. Apa dicek itu secara fisik di lapangan. Iya, Betul tidak apa yang anggaran dan sesuai dengan pembangunan yang mereka lakukan. Iya. Ya kan? Karena juga di desa-desa itu sebagian besar itu hanya kerikil. Hanya kerikil jalan sepatutnya diajukan di pemerintah itu ini sudah aspal, ini sudah apa namanya, sudah beton misalnya. Sehingga anggarannya sekian, ya kan? Karena kan pemerintah pusat atau daerah itu sudah cek and dicek itu langsung ke lapangan. Betul tidak ini? Sudah tidak anggaran ini? Kan tidak. Iya. Tidak pernah seperti itu. Betul. Jadi ini memang ini dana desa perlu di apa namanya dan di audit kembali ini. Iya. Banyak kepala desa yang ketar ketir. Banyak kalau di audit juga di audit ini benar ini anggaran ini. Iya. Mungkin hampir separuhnya kepala desa masuk penjara. Iya, kalau tapi ini kan masih uang kecil ceritanya toh. Wah, Jadi itu kecil kalau miliaran ratusan juta itu bukan kecil, besar itu. iya, tapi kan untuk pembangunan dana desa ini di desa. Iya, atas nama pembangunan desa. Betul tidak itu? Apa Iya. susah. Ini uang. Uang Duit, itu sama dengan setan. Udah takut. Iya, uang itu setan itu sebenarnya itu. Yang sebenarnya penuh godaan. Iya. Seperti itu. Apalagi itu ala Koperasi Merah Putih. Sama Merah Putih itu, Koperasi Merah Putih itu banyak kepala desa akan mengajukan itu dan data fiktif di situ. Secara infrastruktur di desa apa yang mereka miliki, kantor desanya saja seadanya. Apalagi itu Koperasi Merah Putih itu kan perlu ada gedung secara fisik apa dan sebagainya. Iya. Mereka di mana mereka mau ambil? Iya. Dia mau bangun pakai apa? Nah itu ini pakai dana desa nanti dia pakai dana desa kan hanya cukup mungkin pembangunan gedungnya itu pun tidak full dengan apa namanya permanen, mungkin semi permanen saja. Oke. Dan isinya itu apa mau dipakai? Mobil di mana lagi? Jangan itu kepala desa harusnya berpikir. Ketika Anda disuruh untuk ini Koperasi Merah Putih jangan itu sebenarnya itu adalah jebakan tapi Anda tidak sadari. Kenapa tahu? Karena itu uang yang Anda nanti ambil untuk Koperasi Merah Putih itu akan ditagih kembali oleh pemerintah. Disuruh setor kembali ya? Bisa kembali setor kembali. Jangan senang dulu. Jangan Anda senang-senang. Dana desa turun, wah pergi jalan-jalan ke mall apa dan sebagainya. Bersama istri, bersama pendukung, keluarga. Seperti itu. Oke lah. Kita tidak memikirkan. Tidak memikirkan. Dia hanya memikirkan itu, wah kebahagiaan. Sama dengan orang yang baru cair uangnya di bank, pinjaman di bank. Itu pakai motor baru, mobil baru, pergi keluar jalan-jalan, rekreasi kemana-mana. Keren. Pas nanti 1 bulan ke 2 bulan mobilnya mulai ditarik. Iya. Entah kemana, di mana mobilnya lagi ini. Hilang satu-satu. Tandanya ada kejujuran di situ, ada ketegasan di situ. Dari dulu sudah banyak kepala desa yang masuk penjara. Ini kan hanya baru sebagian kepala desa yang masuk penjara kan? Oke deh. Mungkin dia tidak pintar bagi-bagi. Iya. Akhirnya ada yang laporkan. Kepala desa yang pintar bagi-bagi kepada pendukungnya atau orang-orang yang tokoh-tokoh masyarakat di situ tersalurkan dengan baik, aman-aman tahu saja. aman Ji. Jadi memang perlu
ada pengawasan yang lebih ketat lah. Lebih ketat, baik. Ada pengawasan. Oke. Mungkin setiap tahun perlu diaudit itu oleh desa. Iya, nanti kita pergi audit Ki. Iya. Nah, iya, makasih Pak John. Oke, Terima lanjut tugas. kasih komentarnya. Selalu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jono di Barukang ya. Oke. Opa Is, matikan kembali baru kita telepon. Telepon ulang Ki. Terus ada paham saja ternyata di luar Ki paham. Oke, assalamualaikum Pak Hamsa. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari bahasa Dembagi. Iya, bari bahasa. Bagaimana Pak Hamsa? Bagaimana? Apa komentar tak Pak Hamsa? Oh iya, dana desa tadi. Iya. Kalau dana desa telah dapat kebocoran tahun 25 ini sekitar 70 triliun lebih. 71 triliun ya. Jadi untuk per desa itu dibagi-bagi per desa berapa dan gunanya itu uang untuk yang ditransfer ke desa itu adalah untuk pemberdayaan dan pembangunan masyarakat seutuhnya. Bukan untuk. Tapi memprioritaskan kepada infrastruktur. Oh, infrastruktur itu. Ya. Lebih penting ya. Iya, misalnya. Jadi apa saja Pak desa itu yang penting apa dia melakukan laporkan dulu. Jangan sampai piti-piti ya bahaya. Iya, itu lagi. Jadi itulah penggunaan dana desa memang diperuntukkan untuk Pak Desa untuk mengelola itu dana. Kayak betul-betul tersalur sesuai dengan peruntukannya. Iya, cocok. Ya beda dulu kan tidak ada. Waktu saya dulu tidak ada kalau anggarannya hanya kita ngekor saja di kecamatan apa. Iya. Iya itu dia. Kalau memang iya. Kalau halo. Saya kita melapor ke PU. Yang tinjau baru turun. Sama juga hanya di desa. Iya. Jadi begitu. Jadi kita tidak bisa sembarang kerja, laporan saja masuk saya kerja ini kerja ternyata apa kosong. Iya. Itu harus ada peninjauan dulu. Iya, peninjauan ya. Apa-apa mau dilakukan, iya. Kita tinjau bersama. Dan ada juga kan dewan pengawasnya itu di desa, itu yang bertanggung jawab penuh. Oke. Laporannya bagaimana Pak Desa, kegiatannya apa. Saya kira itu saja. Iya, terima kasih. Jangan misalnya terlalu panjang karena Opa Is. Barangkali Botomi masuk. Iya, mau masuk ini menelpon Pak Is. Oke, Pak Is ulangi lagi telepon dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamsa di Pampang 2 di Pandu. Ibu Nur Hudaeng, halo. Mendengarkan itu juga terus ada Dimas di Bolangi, Dimas Adrian, Ibu Sudarsia juga ya. Halo, assalamualaikum, Pak Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Semangat pagi mencari rezeki. Ya, tunggu saya menyepi dulu, menepi. Iya. Oke. Posisi di mana dulu ini, Pak Is? Posisi saya ada di Urip. Jalan Urip. Terus situasi arus lalu lintas ramai lancar? Lalu lintas sih lumayan ini, agak padat. Agak lancar. Oh, lancar. Ya mungkin karena pagi jadi orang pada ada semua. Padat ya, tapi lancar. Ya padat, lancar. Oke. Ya. Iya. Jadi saya tertarik juga ini dengan dana desa. Ya, dah lama itu ada dana desa, ada Tommy dana RW. Jadi biar dulu karena desa yang dibahas. Iya. Ya, kalau saya sih setuju-setuju aja dikasih kasihan desa itu. Biar bagaimana kan dia pelaksana tugas langsung dan dia langsung melihat apa yang dibutuhkan. Iya. Nah, kalau seperti zamannya dulu keluarga aku yang jadi kepala desa
kasihan, ya, banyak mengemis. Nah betul itu Pak Hamzah, kasihan dia rasakan juga, termasuk ini orang tua saya Pak Hamzah, dia rasakan dulu, kasihan untuk mengembangkan desa. Jadi sekarang itu kepala desa memang harus dipilih orang-orang yang punya kemampuan ya. Kemampuan. Jadi dia punya kreativitas, apa semua dan melihat dan langsung bisa bekerja. Nah karena sudah dikasih dana. Tapi itu hati-hati Ki. Ya, karena negara juga tidak seenaknya memberikan dana lalu tidak digunakan dengan yang sesuai dengan tempatnya. Nah, seandainya saya dikasih takdir untuk jadi kepala desa, pertama memang kan 5 tahun jabatannya. Jadi pertama itu saya lakukan dulu mengenai jalan-jalan. Jadi bagaimana apa-apa yang saya bentuk, jalan baru, memperbaiki yang rusak, supaya lancar itu perekonomian, tidak ada hambatan di sisi transportasi. Nah, setelah sudah bagus semua, nah kita lagi lihat potensi apa yang harus kita kembangkan. Pertama, masyarakat sini cocoknya di bidang apa? Peternakan atau perikanan atau pertanian. Nah kita memberikan support. Apakah dia ada dikasih bibit-bibit yang unggul, ya dikasih untuk yang penting orang itu betul-betul bisa bekerja dan merawatnya. Jangan juga nanti jangan dikasih bibit lalu mati semua bibitnya. Nah itu. Jadi memang harus dikasih pendidikan ya. Jadi ada pendidikannya. Nah jadi saya kira itu kalau itu betul-betul Pak Desa, nggak ada rakyatnya miskin, tidak ada yang bilang mengharap kasih yang sembako lagi, tidak ada, karena ada semua hanya untuk dia beli. Nah itu, jadi contoh saya di lingkunganku di RT ku, walaupun saya bukan pejabat RT, ya karena tidak terpilih kayak ini yang baru-baru. Tapi saya potensinya selalu saya kembangkan. Coba semua lingkunganku yang ada sawah-sawahnya yang tidak dibangun di tanahnya Cinanya, saya suruh rakyat saya jadikan kolam lele. Jadikan kolam lele supaya ada penghasilannya itu. Itu tanah kosong yang punya Cinanya kita jaga, berpenghasilan Ki. Nah Cinanya juga senantongi Cinanya. Lagi bersih tawanuku tanah kosongku. Bagaimana tidak bersih karena dimanfaatkan untuk bisa jadi uang. Jadikan sayur-sayur, obat-obatan, tanaman-tanaman. Terutama tanaman pohon kelor. Bagaimana banyaknya orang ambil daunnya. Daun kelornya karena obat. Nah itu. Nah, disinilah letaknya RT RW berpikir. Jangan sampai ada lahan kosong. Lahan itu jadi mati. Tidak bisa berpenghasilan untuk penduduk kita. Minimal dia makan itu dong. Minimal dia makan ya. Ini. Jadi sekarang butuh kreativitas. Ya, jadi mau jadi pimpinan, jangan hanya sekedar menunggu uang yang masuk dari pemerintah, tapi kita tidak tahu mengembangkan, malah berpikir untuk salah gunakan seperti dia bilang apa SD Limpo dengan Jono. Jangan. Jadi saya harapkan, saya dukung semua pemerintah kasih uang yang telah diberi kepercayaan untuk dia bisa kelola. Ya, termasuk nanti RW kasih yang saya dengar mau dikasih 100 juta. Tidak apa-apa. 100 juta dikasih ke RT-nya juga berapa. Nah, tapi ingat kalau sampai raya sudah kemarin juga dibahas itu mengenai sampah. Nah, jadi kan kalau sudah dikasih wewenang, kalau memang Pak Wali Kota tidak bisa bina gaji gratis masyarakat untuk bayar sampah. Kalau kelola baik-baik itu sampah. Nah, sampah juga kan bisa jadi uang. Betul. Nah, itu. Jadi pisahkan. Jadi rakyatmu di sana ada yang kumpul bisa jadikan lagi uang itu plastik dan dos-dos. Betul. Itu. Jadi saya kira itu. Terima kasih Pak Is. Kreativitasnya ya saya hanya kasih pandangan karena saya sudah berpengalaman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Is, terima kasih banyak yang sudah gabung ya. Ada Denompo juga monitor ya. Denompo, terus ada Sumidelurmu ini sambil nonton juga di Facebook ya. Ibu Sudarsia, pencairan dana desa. Desa itu tujuannya untuk kepentingan desa dan warga masyarakatnya. Kontingen
desa ya, misalnya perbaikan jalan. Oke. Misalnya perbaikan jalan, kebersihan lingkungan dan juga penghijauan dan pemeliharaan. Ada bantuan sosial untuk warga masyarakat kecil dan seorang kepala desa juga ada kebijakan seperti ini. Jadi nanti desa bisa menjadi percontohan bagi desa yang lain di Indonesia. Terima kasih, sehat selalu berbagi. Ibu Sudarsi juga sehat selalu ya. Mudah-mudahan bisa kembali datang Makelong ini ya. Oke deh, saya terima penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barik Basa nih. Oke, Barik Basa. Tidak ada Jiminya. Dari Nur ini. Oke, Nur bagaimana di situ di desa tak? Sering dapat dana desa di sini. Terus bagaimana Ji tahu direalisasikan di situ apa kegiatannya kepala desa? Dijadikan dibelikan bibit. Tanaman. Iya. Kita bilang kayak gitu Pak Is. Cucu Mina bilang Pak Is. Terus apa lagi dilakukan di situ? Dana desa untuk masyarakat. Tapi kita jangan sewenang-wenang belanja itu dana desa. Iya. Ya belikan saja bibit, jagung kah apa kah. Terus bagus Ji. Belikan saja jualan. Nah perbaiki Ji tak situ. Apa itu? Jalanan kah? Apakah ada fasilitas baru setelah ada dana desa? Apa saja itu? Jalanan diperbaiki. Jalanan diperbaiki. Oke. Ya, lagi tugas lagi dan lagi. Iya, terima kasih. Iya. Persatuan Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sahabat budaya dan Ibu Niar. Oke, waalaikumsalam Ibu Niar. Salam khusus saja sama bukan Roma, Rano. Salah Ki. Ada Pak Rano di Pampang juga ya, tetangganya. Oke. Iya, jadi sahabat budaya, kabar yang kami hadirkan tadi di Ruang Dengar Anda tentang PMK 81 2025 ini tentang terbit pencairan dana desa ya. Di tahap kedua ditargetkan besok 19 Desember. Nah, pasca dikeluarkannya PMK nomor 8 tahun 2025 ini telah ada surat edaran 3 menteri, yakni Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal, Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri tentang pengalokasian dana desa dan penyaluran desa tahun 2025 dan juga menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Muhammad Saleh, pihaknya juga telah menindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi kepada para kepala desa saat melakukan retreat di Pakarto Kabupaten Goa. Menurutnya dalam surat edaran ini telah memberi ruang kepada pemerintah desa untuk melengkapi persyaratan dibutuhkan dan pencairan akan dilakukan hingga 19 Desember besok ya. Tentunya dengan adanya surat edaran telah diterima oleh kepala desa, masih ada sekitar dana desa dari 400 desa yang belum cair untuk tahap kedua dan selanjutnya ini akan berpotensi sebagai silpa ya. Baik sahabat budaya yang yang sudah bergabung, ada Mbak Sasa juga di Antang. Halo Mbak Sasa, Ibu Ramla, gimana kabarnya nih Ibu Ramla? Lama-lama saya tidak dengar suaranya di udara juga. Ibu Hawania bersama Pak Sulaiman juga selamat ke monitor ya. Oke, pas tahu sebut namanya tahu masuk ke telepon. Delu mau di Satando ya. Oke, halo assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas toh ini ku sebut namanya ternyata menelpon kita. Baru pulang ini dari pasar. Ya, coba dulu harga-harga pasar ini. Harga-harga bahan apakah dibelanja di sana? Harga-harga nuaji agak murah, bakar kan? Oh bakar. Nyaman dan jadi goreng.
Itu Mi barusan itu. Banyak bakar seden. Terus musim apa lagi yang banyak di pasar? Ya. Oh itu Mi tadi yang kita beli kelapa muda di. Itu Mi tadi, Pak Jono terciduk di pasar Pasul. Hebat, dagang. Lama deh. Untung saya di luarnya menunggu. Hampir terciduk juga. Ya, jadi harga bakar hari ini sangat murah. Bisa mi orang goreng bakar ini. Agak murah Ji, yang mua bakar, tapi itu Lombok agak mahal. Kalau mau pedis. Agak mahal. Iya, kalau mau pedis itu makan Lombok supaya tidak terlalu banyak dibeli, toh? Kasih di mata-mata. Iya. Enjel Lombok kah? Kalau mau pedis. Andre berapa kinjo? Apa komentar ini dana desa? Iya. Dana desa Den Baji. Iya, besok tuh cair mi. Oh, cair Mi. Alhamdulillah. Oh, kayak kita Pak Desa juga di situ. Ibu Desa. Tidak. Bukan Ji. Oh, aku kira Bu Desa kide. Ibu biasa, ibu rumah tangga biasa gitu. Apa komentar tak? Harga bakar hari ini murah meriah 5.000 kapan satu di? Oi, kemai ki bawaannya? Oi, Den Baji. Isengi. Agak ini apa ya? Kayak beras stabil Ji. Oh, stabil Ji. Ya, terus. Kayak bahan-bahan kayak lombok. Bahan yang rempah-rempah ya Den Baji agak naik sedikit. Agak ya. Bawang merah, bawang putih. Bawang putih agak naik. Oh, naik harganya deh. Paling naik jeruk nipis nih. Dulu kan masih didapat. Dulu kan masih didapat 8.000 sekarang sudah 1 kilo. Sekarang 2 kali lipat 18.000. Deh. Padahal lanjoin tong itu jeruk nipis kalau makan belan apa yang berkuah-kuah toh. Nggak enak toh kalau ndak ada itu. Enjoy. Oke, komentar Tapasul, silakan. Iya. Dana apa itu Den Baji? Dana desa? Dana desa, iya. Oh, dana desa Den Baji. Harus betul-betul tersalur ini dana desa Den Baji. Jangan sampai ini kan Den Baji ada yang viral itu di dalam jenis infeksi kanal ka Den Baji. Masalah pelayanan ini Den Baji itu. Masalah pelayanan kan harus yang bersangkutan. Jadi ini kodong wah ini kan tidak bisa bangun. Pas di bopong pakai bentor ke situ Den Baji. Oh iya, itu yang lagi viral. Iya, lagi BLT. Iya. Ini kan masalah ini kan termasuk dana desa, ini kan masalah pelayanan Den Baji. Jami dikasih begitu, yang mewakili saja yang ada kan KTP, ada di keluarga. Jami dipersulit begitu, kodong. Garing, tidak bisa menerima yang bersangkutan pipigi. Jangan selalu, artinya jangan selalu mempersulit rakyat Den Baji, jangan mempersulit masyarakat. Kan ada yang namanya digital Den Baji, kan bisa jadi difotokopikan apa KTP melalui HP. Jangan bilang kembali lagi yang bikin begini tak kembali lagi puna bala nang ngandre ongkos Den Baji baik kodong. Sulit disalam bantuan dana desa BLT tapi yang bersangkutan fotokopi kembali lagi ambil begini tak minta lagi keterangan dari itu. Ses saja ki angan rongkos jayangan jong koso daripada bantuan. Iya, tena panjang kodon cucun na pala. Ite napi kodon. Jadi, aduh, ya mudah-mudahan nanti bisa lebih bagus lagi pelayanan untuk bantuan kan sistem digital sekarang Dan Baji sistem HP mi jami kodong kasih bolak balik
minta keterangan apa ini, keterangan dari ini. Jangan kodok. Kan ada namanya HP. Ada datanya. Ada datanya. Iya. Kami dana desa saya tersalur betul-betul di masyarakat. Iya, betul. Iya, supaya bisa nampak. Jami ada di artinya kami yang menjadi sunnah kan kedem baje. Dengar rantauan, anak mantap deh sore komentarnya. Lama ya gabung-gabung kita datang di RRI. Seluruh yang bersangkutan lembaga di kamanya pelayanan kesehatan, bantuan desa, BLT, jami dipersulit masyarakat betul-betul tersalur. Iya. Oke deh. Pasul. Iya. Ini pernah Kak Dembaji toh? Apa sedang? Biar mak mengadu di sini. Kodongnya. Aneh. Karena di sini juga di RRI juga tempat jamak juga. Jamak jadi. Iya. Mudah-mudahan yang terkait bisa dengar. Dulu pernah dapat beras. Sekarang sudah tidak ada lagi dataku. Bilang tidak ada dataku. Padahal yang lain dapat semua, di tetanggaku dapat di semua. Oke. Ini sekarang sudah tidak ada lagi dataku keluar. Iya. Tapi ini data di pusat ini masih ada. Tapi kalau di kelurahan bilang tidak ada, tidak ada mata, tidak ada keluar data. Itu jadi makanya aku bilang Dembaji, di kemanakan ini ini hakku toh, haknya juga masyarakat yang lain yang tidak ada namanya. Jadi ini bantuan-bantuan termasuk dana desa BLT harus kita tersalurkan dengan baik ya. Iya, harus tersalurkan dengan baik karena itu haknya juga masyarakat Dembaji. Iya. Oke Dembaji, terima kasih. Ya, mudah-mudahan besok ada Minamata itu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke deh, terus nakana opa isin deh. Buhawannya. Bawa bakar dan lukmu di acara ikat teh nanti diganti. Sebentar pilih lu muna. Ada telepon tak? Konfirmasi bakar dulu. Bagaimana harga bakar? Harga bakar lagi menurun. Karena itu sudah banyak bono. Lagi banting harga nih. Ya. Kalau saya kemarin beli itu yang terpotong-potong. Baru? Yang bono itu dikasih hilang. Baru? Tapi itu yang begitu itu BS namanya enak. Apa namanya? Manis. BS dibanding dengan yang utuh. Berarti harus dipisahkan. Kecil ditanjak, kok ditanjak, tapi deh. Jadi yang banyak kibun. Iya. Pesannya Opa Is bedeng, delukmu bakaraknya jangan lupa bawa, nanti digantikan. Delumu siapa dulu? Delumu kita toh. Apa kan dua delumu? Ada delumu Papa Bri, ada delumu Tarakang. Saya yang bilang delumu Tarakang. Anggap pada susah kamu bagi. Jadi kamu minjok kapan? Ya, sudah mempale. Kanjoy den kanang. Ngapa? Ama kita yang iberas den kanang kan ya juga lunta. Na memang ben di sare punan ya galunna tahu. Ada batu bicik-bicik di kantor Kak. Tahu sare den kanang ya galunna. Delu. Ini Opa Is maksud itu yang ditarakan katanya. Sumi del bukan sumi delumu. Delumu ditarakan. Jadi itu kodong dana desa, mari makisang sunat di. Iya. Mari menjasang sunat mama kodong. Sareang hak na orang. Salurkan ki. Haknya orang. Iya. Terus? Apa itu namanya?
Apa yang jadi baju kelupaan? Pas enaknya juga lupa itu yang karena apakah mabakar aneh kurangi. Oh bakar aku dong kurangi. Ini dia lu mau masuk di grup FKP ini kah? Nggak pernah pakai komentar kuliah. Saya jarang kuliah ini HP ku. Kenapa bisa sedeng? Dengar lepasin kacamata apa jadi? Kagak gajinjo kaca. Cungku nak bacaian ya. Kagak gajinjo kacamata. Ada ini anuta ini. Baca mina aku langgar itu. Iya minyak pun langgar ke kacamata ini. Jamannya temenan ni jama. Jadi tiang mau kena aja anuku juru bahasaku. Nah, jadi kebo poeng pauang. Oh, kebo masuk jadi di grup. Masuk. Oh, ada aja. Oke. Iya, Bapak le. Jadi kemarin makin sunat-sunat yang diamanakan Bapak Dengerang belum masuk di grup juga ini, di grup FKP Dengerang. Iya, masuk Tommy tahu iya banyak makin itu. Belum pi, tapi saya share saja dulu. Ini apa namanya? Link grup ya, grup FKP, silakan yang mau bergabung. Iya. Ini nggak pamsen tahu BLT dan baji. Oh, dapat BLT. Masalah masing kodong. Iko dong. Ngapa nak Batela tongan nih kodong kasus sudah kasus minyak goreng, kasus kipodeng sejak zaman Belanda mi kusari nak keluhanku. Bakara bunyo. La ilaha illallah. Apa celaka dong? Astagfirullah. Saat nak celaka 13. Angga bana kulle kodong. Angga bana kulle sedeng. Nak-nak apa menjojaji dari lumu. Angga TI SKP del lumu ane FKP. Karena bisa tidak masuk di grup FKP del lumu. Sambaran nah ada misangin komentar itu kirim susu dan susu dengan apa nasi goreng. Ya, itu. Jadi ya pasrah terlalu banyak. Pasrah makin belt. Berdoa mama nih. Tawakal mama. Iya, pasrah. Jangan kayak putus asa. Iya, saya tawakal. Terserah dari yang di atas. Apa tuh rezekiku yang 1 MK keluar nanti saya dapat. Alhamdulillah. Delu mau bate tatong joku dingkolem punane 1 MK. Karena yang di atas waduh wae. Salah pun 900. Yang namanya itu duit pokoknya hijau itu nah bilang Pak Umar mana palangeran atau hijau ki. Pokoknya duit adalah segala-galanya. Kecil nama tanda duit mesti. Tak bengkana duit mesti. Oke deh, terima kasih deh. Iya sudah Mi, udah lewat Mi. Jangan lupa bakar. Gagal Kak jadi RT saya tuh. Sama Pak Is. Tidak ada. Pokoknya ini tahun saya betul-betul. Minggu depan baru cerita untuk ini 2025 nah. Banyak kegagalan aku dulu mu astaga. Ya deder gitu tulisin jalan nungku. Iya toh. Mau di museum kan. Ya lanjut. Ya makasih nah. Iya kita juga. Ya. Oke deh Mangka dipangkep juga, terima kasih komentarnya ya. Baik sahabat budaya, saya cukupkan dulu di sesi pertama dan kita masih lanjut lagi untuk sahabat budaya yang mau bergabung di 0811 400 9250. Namun melalui streaming, melalui Facebook dan YouTube kami cukupkan kebersamaannya ya. Dan mendengar kami hadirkan informasi terbaru. Kabaratna Pro 4.
sahabat budaya, berikut kami hadirkan informasi kabar anak program 4 dan informasi dari bidang pemerintahan RRI Makassar. Paket 1 proyek jalan multi-years Sulsel dimulai 300 km jalan dibenahi, dan pemerintah Provinsi Sulsel mulai mengerjakan sejumlah ruas jalan yang masuk dalam multi-years project MYP 2025-2027. Pengerjaan paket 1 mulai dilakukan sesuai kontrak dan peletakan batu pertama atau groundbreaking secara resmi sudah dilaksanakan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Sudirman Sulaiman. Pada paket ini terdapat sejumlah ruas jalan yang akan diperbaiki masing-masing di Kota Makassar, Jalan Letjen Hertasning dan juga Aeropala. Masing-masing pengerjaan jalan 1,80 km. Selain di Makassar, pengerjaan juga difokuskan wilayah selatan yaitu Kabupaten Goa, Sinjai dan Bulukumba dengan total keseluruhan yang diperbaiki sepanjang 300,24 km dengan total anggaran 430,7 miliar rupiah. Gubernur Sulsel Andi Sudirman memastikan dalam pengerjaan jalan kali ini pihaknya membeli rekanan level nasional untuk menghasilkan pembangunan jalan yang berkualitas. Lebih jauh lagi juga Gubernur mengatakan Pemprov Sulsel memiliki komitmen meningkatkan konektivitas antara daerah untuk meningkatkan perekonomian dan mobilisasi masyarakat. Demikian informasi kabar Rakna sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Demikian kabar Rakna Pro 4. Dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi.